Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfida Sari, saya dari kelas B reguler 2023. Di sini saya ingin menjelaskan tentang Aceh pra-Islam yang terlupakan. Jadi, saya ingin membuat poster tentang bagaimana Aceh pra-Islam ini terlupakan, yang dimana Aceh itu pada masa ajaran Hindu dari India menjejakkan pengaruhnya di tanah Rencong yang membentuk peradaban awal yang kelak menjadi fondasi lahirnya Aceh yang kita kenal saat ini. Jadi teman-teman, mari kita telusuri kembali jejak sejarah yang tersembunyi agar kita memahami bahwa kebesaran Aceh hari ini berakar dari perjalanan panjang peradaban masa lalu. Jadi teman-teman, ketika kita mendengar kata Aceh, mungkin langsung terbayang adalah daerah Aceh yang religius dan dikenal sebagai Serambi Mekah. Jadi, tahukah kalian sejauh mana Aceh sebelum Islam masuk dan berkembang pesat di wilayahnya? Jadi, wilayah ini memiliki sejarah panjang dan peradaban maju yang sering kita lupakan. Jadi, ayo kita bahas bagaimana kehidupan masyarakat Aceh pada masa pra-Islam, masa yang dimana menjadi fondasi lahirnya kebesaran Aceh di kemudian hari. Jadi, sebelum kita masuk ke penjelasannya, di sini saya akan menampilkan satu video yang dimana beredar bahwa di salah satu aplikasi di YouTube beredar bahwa video-video itu menjelaskan tentang bagaimana masuknya Islam di Aceh. Islam pertama kali masuk ke Aceh, Indonesia, pada abad ke-7 Masehi melalui. Jadi teman-teman, setelah kita melihat video tayangan tadi, dijelaskan bahwa sebelum Islam menjadi agama utama di Aceh, Aceh juga memiliki wilayah peradaban yang cukup maju dan kompleks. Untuk Aceh tersebut terletak di antara ujung barat Pulau Sumatera, tepatnya di jalur perdagangan internasional Selat Malaka. Posisinya yang strategis menjadikan Aceh sebagai gerbang masuk berbagai pengaruh budaya, ekonomi, dan agama sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi, sebelum kedatangan Islam, Aceh sudah dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan. Jadi, karena Aceh dikenal sebagai pusat perdagangan dan kebudayaan itu membuat orang-orang asing tertarik masuk ke wilayah Aceh. Jadi mereka berlayar dari Selat Malaka. Orang-orang yang berlayar di situ ada dari India, Cina, dan Arab yang dimana mereka sering singgah di pelabuhannya untuk melakukan perdagangan. Perdagangannya itu seperti rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya. Sekitar abad ke-7 Masehi, datang gelombang pengungsi dari India yang membawa ajaran Hindu ke Aceh. Masyarakat Aceh pada masa itu menganut animisme dan dinamisme, yang dimana mereka hanya meyakini kepercayaan tentang roh nenek moyang mereka dan kekuatan alam. Jadi masuknya Hindu memberikan dinamisme baru dalam kehidupan spiritual masyarakat Aceh. Jadi mereka memperkenalkan konsep dewa-dewi karma dan reinkarnasi. Jadi pengaruhnya
mereka memiliki pengaruh pada masa itu, yang dimana pengaruhnya ada di bidang arsitektur, seni, dan sistem keagamaan. Dalam hal ini ada ada pembangunan 3 benteng besar, yang dimana ada Indraputra, dan Indrapurwa yang berfungsi sebagai pusat keagamaan Hindu. Jadi teman-teman, untuk peninggalan yang tadi kan ada saya jelaskan bahwa ada kerajaan Indraputra, ada Indraputri, dan ada Indrapurwa. Ya, jadi di Aceh juga memiliki candi Hindu yang terbesar di kawasan Aceh, yang dimana penyebaran budaya India itu ada di bagian selatan. Setelah itu ada juga temuan arca dan prasasti, yang dimana arca dan prasasti ini bertuliskan dengan bahasa Sanskerta, yang menunjukkan hubungan budaya antar Aceh dan India kuno. Jadi nama-nama yang seperti saya sebutkan tadi, ada Indraputra, ada Indraputri, itu berasal dari bahasa Sanskerta, yang dimana artinya adalah dewa untuk kepercayaan agama Hindu. Jadi untuk penjelasan yang sudah saya jelaskan tadi itu berasal dari salah satu sumber jurnal yang ada di atas. Nah, jadi teman-teman, setelah pra-Islam di Aceh itu sudah mulai terlupakan, jadi masuklah agama Islam di Aceh dengan melalui cara perdagangan, yang dimana mereka memperkenalkan agama-agama mereka kepada orang-orang Aceh. Jadi Islam itu mulai masuk ke Aceh itu pada abad ke-7 sampai 9 Masehi. Jadi teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan bahwa Aceh itu sudah menjadi pusat kebudayaan Hindu di ujung barat Nusantara. Tetapi masa itu jarang dibahas dalam narasi sejarah modern karena didominasi oleh sejarah Islam yang pada saat itu datang. Jadi pada masa pra-Islam di Aceh menjadi fondasi penting dalam pembentukan identitas budaya Aceh. Jadi teman-teman, Islam itu masuk ke Aceh itu melalui Pasai dan Perlak yang pada abad ke-8 Masehi. Jadi terjadi peralihan kepercayaan secara bertahap, yang dimana banyak unsur Hindu tidak sepenuhnya hilang, melainkan berasimilasi dengan budaya Islam. Misalnya tradisi Pesejui, yang dimana ini adalah ritual pencucian dengan air, yang dimana ritual ini memiliki kemiripan dengan upacara pemujaan dewa dalam Hindu, namun kemudian dimaknai ulang dalam konteks Islam. Namun teman-teman, pada intinya sejarah pra-Islam itu sering terlupakan karena banyak diarahkan kepada masa keislaman dan kejayaan Kesultanan Aceh Darussalam. Padahal pada periode pra-Islam ada fase penting yang membentuk fondasi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Aceh. Kemudian ada juga jejak-jejak peradaban pra-Islam
yang kini hanya tersisa dalam bentuk benteng kuno, prasasti, dan tradisi adat. Hal itulah menjadikan bagian sejarah Aceh yang menjadi terlupakan. Dan juga untuk masa pra-Islam di Aceh itu juga untuk sumber-sumbernya itu masih belum lengkap dan tidak diketahui. Seperti itu, teman-teman. Jadi mungkin untuk video ini cukup sekian, dan terima kasih.